Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita bahas tentang sebuah grinder seperti ini. Kasusnya adalah tidak bisa berputar. Itu biasanya bisa disebabkan karena bearing yang macet karena masuknya sisa-sisa kopi ke dalam bolnya sehingga agak seret, adanya batu ataupun ada biji yang kurang masak, kurang roastingan. Kemudian bisa karena matanya yang tumpul, juga bisa karena putaran dinamonya yang sudah lemah, atau bisa juga karena penyetelan dari grinder yang terlalu halus sehingga dinamo tidak sanggup memutar pisau yang ada pada grinder ini. Dengan mata pisau yang tumpul maka tidak bisa hancur sehingga dinamo hanya lengket, tidak bisa menghancurkan biji kopi tersebut. Bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama adalah kita perhatikan dulu baut-bautnya dan bagaimana cara membukanya. Yang pertama kita buka baut tengahnya, lalu buka baut samping, kedua baut sampingnya. Nah, setelah terbuka maka kita tarik ke depan. Nah, nanti akan ada per di sana. Sekalian kita periksa apakah ada batu, apakah ada biji yang keras, dan periksa mata pisaunya apakah tumpul. Di situ kita baru bisa ambil kesimpulan. Sekalian juga periksa bearingnya. Nah, seperti ini pada video ini. Nah, kita periksa dulu bearingnya apakah seret, macet. Nah, kalau ini seret maka suara grinder akan menjadi kasar. Dan kalau sudah parah sekali maka akan membuat dinamo menjadi berat bekerja. Nah, ini kita lihat, perhatikan posisi pemasangannya. Jangan nanti ketika kita buka kita lupa dan pasangnya jadi terbalik. Nah, kita perhatikan di sini apakah ada perlu mengganti mata pisaunya. Ciri dari mata pisau yang sudah tumpul itu terlihat ketika kita raba, itu tidak tajam. Perhatikan mata pisaunya. Nah, ini kita lihat kalau tumpul itu akan terasa, dan kalau tajam itu seperti pisau. Lalu perhatikan ujungnya apakah sudah habis, artinya sudah tidak terlihat lagi goresan halus. Nah, itu ketika mata pisau rapat maka biji kopi yang telah disangrai itu akan hancur dan tertolak menuju ke bagian yang paling halus sehingga keluarannya halus. Semakin penyetelannya halus maka kopi yang keluar itu akan halus sesuai dengan urutan nomor 1, 2 dan seterusnya. Semakin rapat atau kadang-kadang banyak yang disetel ulang supaya bisa mendapatkan kehalusan bubuk kopi yang lebih halus. Akhirnya kedua mata pisau ini saling rapat dan sehingga lengket, tidak bisa berputar. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan biji kopi yang sudah di roasting, maka kita setel ulang, kita nyalakan. Nah, ini di sini kita mengatur kerapatan mata pisaunya. Kita perhatikan apakah bisa dipakai untuk mesin espresso dengan kelas mesin masing-masing. Jadi ada urutan nomor, tinggal disesuaikan. Nomor 1 halus, nomor 2 lebih kasar, terus sampai kasar pecah belah berapa. Semakin kita
putar ke kiri, maka semakin halus. Dan kalau berlebihan, artinya dimodifikasi diputar satu mata putaran ke kiri, maka akan rapat. Dan inilah yang menjadi grinder cepat habis mata pisaunya dan cepat sekali macet. Nah, kalau mata pisaunya habis, masalahnya adalah tinggal diganti mata pisau yang baru. Banyak dijual di pasaran online, tinggal dicocokkan saja mau kualitas yang mana, semuanya ada dijual. Kalau bearingnya yang bermasalah, maka cabut bearingnya dengan cara ditarik dengan tracker ataupun ditolak ke depan, lalu kita ganti dengan bearing yang baru. Kalau yang rusak adalah dinamonya. Kalau dinamo lilitannya itu terbakar, nah maka harus digulung ulang atau diganti yang lain. Nah, kalau angkernya yang rusak, nah ini harus mengganti satu set. Nah, ini biayanya juga menjadi besar. Lebih bagus kita ganti saja grinder yang lain. Kemudian setelah semua part kita periksa, mana yang kita ganti, mana yang masih bisa kita pakai, kita pasang kembali. Di sini yang paling sulitnya adalah mengatur dari mana kita mulai untuk mengatur rasio kehalusan dari grinder yang kita buat. Nah, kalau saya atur dulu sampai posisinya mentok, rapat mentok, kemudian kita cari satu persatu, kita kendorkan, kita longgarkan, lalu kita coba sampai angka 1 seperti yang sudah kita pernah pakai, ke tingkat kehalusannya seperti halus tetapi bukan tepung. Nah, ketika sudah ketemu begitu, kita kunci semuanya. Jangan lupa setiap apa yang kita buka, kita perhatikan baik knocknya untuk mesin. Kalau lupa terpasang, maka tidak berputarnya mata pisau. Nah, ini knocknya dipasang setelah kita memasang mata pisau keduanya. Jadi sebetulnya gampang, perhatikan saja pada saat dibuka dan diurutkan kembali pada saat dipasang. Nah, kita coba urutkan pemasangannya. Nah, ini kita pasang, kita samakan posisi nok dengan nok yang ada di dalam, lalu masukkan pennya. Nah, kemudian kita tutup penutup depannya. Kita tutup, setelah kita tutup, kita kunci. Nah, ini dia penutup depannya, kita tutup, kita baut. Lalu kita pasang pengatur setelannya. Saya kira gampang sekali. Demikianlah kira-kira cara memperbaiki grinder yang bermasalah, baik macet ataupun rusak. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya buat pengguna mesin grinder ini. Assalamualaikum.